Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum fid dharain amin. Mana? Makruhatul halaman pinten? 86. 76. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatul wudu'i utawi iki kumerdekakan hal-hal yang menjadi kemakruhan wudu. Makruh kalau dilihat dari redaksi ulama usul fiqh atau ulama fikih itu didefinisikan ma yusabu ala tarkih wa la yu'aqabu ala fi'l. Tetapi itu terkadang kalau dilihat dari kacamata usul fiqh bukan definisi, bukan arti, karena hadam itu kalau itu namanya konsekuensi dari hukum. Jadi kalau seumpama kita kerjakan nggak dapat apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala, itu sebenarnya konsekuensi daripada hukum makruh. Makanya kalau ulama usul fiqh itu mendefinisikan makruh itu manahahu syara', tetapi nahyan ghair jazimin, sesuatu yang dicegah oleh agama, cuma pencegahannya itu tidak secara jelas. Makanya untuk orang-orang yang magamnya sudah tinggi, itu sudah tidak ada pembeda antara makruh dengan haram. Sudah tidak ada yang membedakan. Kenapa? Karena sama-sama sesuatu yang dilarang. Karena sesuatu yang dilarang. Kalau kita kan ya alhamdulillah masih apa ya? Kalau kita itu masih masuk kriteria hasanatul abror ya. Menurut kita baik ya, meskipun menurut orang-orang yang muqarrabin termasuk sayyi'ah. Tetapi ala kulli hal, makruh itu apakah sampai yufawwid fadilah? Ini masih menjadi perdebatan ulama. Ya, makruh itu apakah menghilangkan fadilah? Bahwasanya kita udah bahas di dalam wudu banyak fadilah, man asbaghal wudu atau man ahsanal wudu'a atau man tawadda'a fa ahsanal wudu'. Riwayat lain man tawadda'a fa asbagha. Salah satu tidak termasuk kriteria isbagh itu ketika melaksanakan makruhat. Nah, apakah setiap makruhat itu menghilangkan fadilah? Ini masih jadi perdebatan ulama. Al-mu'tamad ayya makruhin, setiap hal-hal yang makruh itu pasti menghilangkan fadilah. Makruh yang ada di dalam wudu menghilangkan fadilah wudu.
makruh yang ada di salat, menghilangkan fadilahnya salat. Makruh yang khusus ada di dalam jamaah, yufawwid fadilatul jamaah. Ada makruh la li ajlil jamaah. Jadi yang enggak ada pengaruh terhadap salat. Tapi kalau makruh yang bisa babil jamaah, adanya kemakruhan itu karena jamaah. Contoh tafrigh shaf atau ada mutaswiyatis sufuf atau seumpama at-takhalluf an takbiratil imam. Maka kemakruhan itu yufawwid fadilatal jamaah la fadilatas shalah. Kan ada makruh yang bukan bisa bil jamaah. Kayak seumpama sholat kok tangannya diwingkis, ya, tangannya di apa namanya? Tasmir. Makruh tetapi lah bisa berjamaah. Itu mau sendirian, mau jamaah tetap makruh. Ini dari sisi fadilah jamaah tetap dapat. Makruhatul wudu'i utai pira-pira kang dimakruhkan di dalam wudu iku katsiratun ku akeh. Sebagaimana sunnah-sunnahnya wudu itu banyak, makruhatnya juga banyak. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setiap kali sunnah tidak dikerjakan itu otomatis makruh? Apa tidak? Kalau sesuatu yang wajib, ketika tidak dikerjakan, apakah langsung haram? Ya. Tetapi kalau seumpama sesuatu yang sifatnya sunnah, ketika tidak dikerjakan, apakah langsung waqa'a fil makruhat? Tidak. Minha iku setengah saking kasiro tarkut tayamuni. Ku meninggalkan mendahulukan yang kanan. Bagi anggota tubuh yang berpasangan, yang ta'addud, illal udhun. Bagi anggota tubuh yang ta'addud, ya, yang ada pasangannya kiri kanan, itu maka dianjurkan untuk tayamum. Ya, sunnah tayamum. Rasulullah itu karena yuhibbu at-tayammun fi tana'ulihi. Pakai sendal apa segala macam didahulukan yang ketika mau hal-hal baik itu didahulukan yang kanan. Termasuk melangkah. Nah, untuk mendahului atau memasuki tempat yang bagus itu mendahulukan yang kanan. Sebaliknya kalau masuk ke tempat sesuatu yang tidak bagus itu didahulukan yang dilihat al-muntaqal ilaih apa muntaqal minhu. Contoh semua begini. Min ghurfah ila ghurfah. Dari satu kamar ke kamar lain. Atau dari pondok ke masjid. Atau sebaliknya dari masjid ke pondok. Mana yang didahulukan kalau semua dari pondok ke masjid? Nah, ini ada khilaf antara Syekh Ibn Hajar Ramli. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan al-ibrah fil muntaqal ilaih. Di tempat yang akan kita masuk di dalamnya. Kalau Imam Ramli enggak, tapi muntaqal min. Apakah lebih mulia apa tidak? Paham ya? Kalau Hajar enggak muntaqal ilaih. Seumpama ada masjid langsung ke pondok. Keluar dari masjid ya langsung kaki kanan. Karena dilihatnya itu muntaqal ilaihnya itu mulia. Walhasil
At-tayamun mendahulukan yang kanan itu di beberapa anggota tubuh yang sifatnya ta'addud, atau beberapa anggota wudu yang sifatnya ta'addud. Illal udhun, kecuali telinga. Jadi kalau telinga itu meskipun ta'addud, tetapi tidak dianjurkan untuk mendahulukan kanan dan mengakhirkan yang kiri, tapi dianjurkan bareng. Wa tarkul madmadah, dan meninggalkan madmadah, ya, meninggalkan madmadah atau memasukkan air ke mulut. Wal istinsyaq, dan meninggalkan istinsyak. Tarkul madmadah, begitu juga tarkul mubalaghah fil madmadah, ya, begitu juga tarkul mubalaghah fil madmadah. Illa lis-shaim, kalau lis-shaim malah nggak dianjurkan al mubalaghah. Bahkan ketika orang yang puasa summa yatamadmad fabalagha, kemudian fabtala al-ma, batalat shaumuhu, batal puasanya. Walhasil mana-mana hal sabqul ma, ya, itu idza hasala minal matlubi syar'an, maka tidak membatalkan puasa. Paham ya? Seumpama madmadah binisbah lis-shaim, dianjurkan nggak? Tetap dianjurkan. Ada orang puasa madmadah, kemudian ada air masuk, nggak sengaja. Beda kalau disengaja, ya lain lagi ceritanya. Ada madmadah kok nggak keluar lagi nih, berarti sengaja. Madmadah kemudian dia masuk tanpa disengaja, air ini masuk, batal nggak puasanya? Nggak batal. Karena apa? Karena madmadah matlubun syar'an. Khilafil mubalaghah. Kalau mubalaghah ghair matlub lis-shaim. Bagi kita matlub, tetapi bagi orang yang puasa enggak dianjurkan. Ada orang puasa yatamadmad, tsumma balagha fil madmadah. Kemudian dia kenceng madmadahnya. Fasabaqa ilaihil ma. Tiba-tiba ada air masuk tanpa sengaja, batal. Karena apa? Karena al-mubalaghah ghair matlub syar'an. Tapi kalau mubalaghahnya ini matlub syar'an, secara syariat diharuskan. Contoh, idza tanajjasa famuhu, idza tanajjasa famus shaim, ya, mulutnya orang puasa ada najisnya, dan nggak bisa hilang najis itu illa bil mubalaghah. Tidak bisa hilang najis tersebut illa bil mubalaghah. Wa shaim, dia puasa. Kemudian yatamadmad summa balagha fasabaqa ilaihil ma. Gimana hukum puasanya? Tetap tidak tidak. Paham ya? Wa ziyadah ala salas, dan melebihi kehitungan 3, atas hitungan 3. Wa ziyadul nambahi ala salasi, ing atase hitungan 3, tapi bil yaqin, ba'da an tayaqqana, setelah dia yakin ada taslis di situ, ziyadah alaiha, itu enggak boleh. Tetapi kalau dia syak, yang pertamanya ragu, itu apa tidak? Ragu 2 apa 3, maka ziyadah tersebut tidak dikategorikan ziyadah.
ziyadah tersebut tidak dikriteriakan ziyadah. Kenapa? Karena ketika dia ragu, maka harus apa? Al-yaqin la yazul bisyak. Jadi harus ngambil yang yakin. Ragu 3 aman apa 2 nih. Berarti harus dijadikan 2. Berarti yang ketiganya yu'tabar ziyadah enggak? Enggak yu'tabar ziyadah. Binisbah li orang yang syak tadi yang ragu. Wan naqsu anha lan kurang anha saking salasah. Jadi walhasil begini ya. Kalau sesuatu yang wajib ketika ditinggalkan itu langsung otomatis jadi haram. Tapi kalau sesuatu yang makruh, yang sunnah ketika ditinggalkan itu tidak langsung otomatis. Paham ya? Nanti dilihat. Kalau seumpama perintahnya itu perintah yang syadid, maka ditinggalkannya jadi makruh. Kayak masalah siwak. Dalam Rasulullah hadis kan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu' riwayat 'inda kulli salah. Ini ada perintah yang syadid, maka meninggalkannya makruh. Tapi kalau seumpama perintahnya itu talaban lam yashtadda biha, maka gimana? Hukumnya nggak nyampe makruh tetapi khilaful aula. Paham ya? Hukumnya nggak nyampe makruh tetapi khilaful aula. Wal wudu'u lan wudu' fil ma'ir rakidi minal ma'ir rakidi dari air yang diam. Jadi kalau caranya ada air diam mau wudu, ya dia digerakkan dulu pakai tangan. Digerakkan dulu pakai tangan supaya statusnya itu tidak rakid. Konon katanya, Allah alam, katanya mau rakid itu ma'wal jin. Allah alam tempatnya jin. Jin itu sebenarnya apa sih? Ini takallama alaihi ulama. Ya, ulama banyak yang bicara mengenai jin. Apa jin? Jin itu zat, sifat. Kalau zat seperti apa zatnya? Kalau sifat berarti karena beberapa ayat itu dalla alaihi dalil yang mengatakan zat, ada Al-Qur'an mengatakan apa? Ma khalaqtul insa wal jinna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kalau mengatakan sifat lebih ke tafsir yang mentafsiri apa? Minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu hanya sifat berarti jin itu. Toh makna asli jin itu ya sesuatu yang enggak kelihatan, ya. Falamma janna alaihi lail. Artinya nutupi. Jin itu nutupi sesuatu yang enggak kelihatan karena ditutupi. Makanya orang gila disebutnya apa? Majnun. Bayi yang ada dalam perut namanya janin. Surga jannah. Ya. Ati jinan. Artinya mustaq dari jannah itu artinya ada yang mengatakan sifat, ada yang mengatakan memang saksiyah muayyanah. Konon katanya ma'wal jin. Ulama yang bilang bahwa ma'ur rakid itu ma'wal jin.
Sekarang lagi rame ya, yang ngebahas jin-jin. Jadi ulama sendiri masih khilaf ya ulama. Imam Syafi'i memang pernah beliau mengatakan orang yang idda'anahu ra'al jan ruddat syahadatu. Tetapi Allah itu pernah mensifati dirinya dengan bahasa alimul ghaibi wasyahadah wala yudhiruha illa liman irtadha minar min rasulih, gitu ya ayatnya. Ayatnya Hah? Hah? Belum nyampe. Salah satu sifatnya Allah itu alimul ghaib wa syahadah. Wala yudhiru ghaibahu illa liman irtadha mir rasulih. Nah, ulama mengatakan bahwa mir rasulih itu bukan bayan daripada liman irtadha, tapi bagian atau tabi'idiyah. Salah satunya adalah rasulnya. Berarti ada kemungkinan orang lain juga yang Allah kasih untuk mampu melihat ghaib, ya bisa. Nah, pertanyaannya itu yang ngaku. Pertanyaannya yang ngaku, yang sampai ada katanya ngasih makan jin, kemudian dimasukkan ke botol. Saya heran tuh, kok payu, yang begitu-begitu kok payu. Nah, jin itu kan jismun latifah itu ya, nariyah, yang yatasyakkal, dia mampu nembus ke sana ke sini. Lah kalau dimasukin botol tinggal tembus aja. Hah? Kan aneh ya. Secara logika itu. Yang saya heran kenapa payu. Itu yang saya heran. Kenapa begitu-begitu payu. Dulu juga Abu Hurairah dalam riwayat pernah ngeliat jin nyolong gandum. Rasulullah juga pernah nangkep jin kemudian dipakai mainan nama Sibyanul Madinah. Tapi ulama yang satu mengatakan, oh itu lagi yatasyakkal. Lagi yatasyak, jadi dia lagi berubah bentuk seperti itu kemudian ditangkap. Dia lagi berubah bentuk seperti itu. Jadi yatakallamu alaiha ala ahkam al-janni al-ulama. Ada kitab juga namanya Talbisu Iblis karangannya Ibnul Jauzi. Itu juga membahas mengenai hal-hal semacam itu. Tapi ala kulli hal. Kita itu kalau seumpama ada sesuatu yang jadi perdebatan ulama, kalau bisa jangan komentar. Karena kita bukan ulama gitu. Paham ya? Yang sing marai geger itu kan kita bukan ulama, sok-sokan jadi ngomentari. Kita bukan politikus, ngomentari politik. Kita bukan ekonom, ngomentari ekonomi. Nah ini yang paling geger. Kalau menurut saya itu, selagi itu masih menjadi ranah perdebatan ulama, kita jangan komentar. Nggak usah komentar. Nanti kalau seumpama komentar takut salah. Dan ingat, komentar kita itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana dulu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Abi Abdullah, itu ketika disuruh mengatakan bahwa Quran ini makhluk,
Beliau dinasihati teman-temannya, udah katakan aja, tapi pakai jurus taqiyah. Sebab di Al-Quran wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kalau kamu diancam, toh yang namanya diancam itu pasti nggak jadi, ya. Segala sesuatu yang diancam itu, dan itu ancamannya kan serius dulu. Ancamannya dibunuh. Ulama yang mengatakan bahwa Quran ghair makhluk ini dibunuh dulu. Dan itu banyak. Di antaranya Imam Syafi'i juga sampai lari ke Mesir untuk menyelamatkan agama, menyelamatkan fitnah. Abu Abdillah ini ngebohong aja ngebohong gitu. Bilang makhluk, bilang hadis gitu ya. Makhluk apa hadis sih? Hadis gitu ya. Dia bilang nggak mau qadim, tetap qadim. Kenapa ketika ditanya, komentar saya itu akan jadi rujukan orang. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kalau itu ranah ulama kita nggak usah komentar. Yang paling penting intinya walhasil begini nih. Ketika ada ulama yang mengatakan mampu dilihat, hanya orang-orang yang dapat ridho dari Allah mampu dengan dalil ayat tadi. Yang perlu kita garis bawahi adalah orang yang dikasih ridho sama Allah itu yang seperti apa gitu aja. Garis bawahnya itu. Orang yang dikasih ridho sama Allah itu yang seperti ada orang jamaah tara, jamaah jarang, kemudian main dalail, tok ngaji orang, kemudian ngaku iso. Nah itu kira-kira haliyahnya itu termasuk kategori orang yang diridhoi oleh Allah apa enggak? Kalau enggak ya sudah nggak usah didengerin omongannya. Makanya orang-orang fikih itu sampai mengklasifikasikan majdub aja bagian daripada majnun. Orang-orang yang majadib itu mahjurun alaihim. Mahjur alaih kan? Bagian daripada safah. Bagian daripada safah. Artinya kita husnudzon ini orang-orang baik, orang dipilih sama Allah. Tetapi ya nggak usah ada orang majub datang, oh itu ada jin, ini ada, wah nggak usah didengar gitu. Nggak usah dan saya dinasihati sama guru saya, sama orang tua saya, sama mbah-mbah saya, itu jangan pernah kita mengenal dunia hikmah. Hikmah tanda petik ya, hikmah di kita. Karena di hikmah di kita itu, punya arti ilmu dukun. Hikmah di kita ya. Sebenarnya kan kalau di tafsir-tafsir wa'atul ilma wal hikmata, apa sih maknanya hikmah? Hikmah itu sebenarnya tidak harus yang aneh-aneh. Hikmah itu bukan begitu. Hikmah itu mampu menyelesaikan masalah dengan bijak. Itu namanya hikmah. Dan di Al-Quran juga selalu digandengkan. Ada yang mentafsiri hikmah itu atau tafsir. Wa'atul ilma wal hikmah itu atau tafsir. Ada yang mengatakan enggak, hikmah, ilmu. Tetapi tetap ilmu muqaddamun alal hikmah. Ilmu itu didahulukan. Jadi kalau pesen orang-orang tua saya, guru-guru saya itu, nggak usah belajar begitu. Nanti dikasih sendiri sama Allah. Kadang ada orang pinter tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Nggak bisa menyelesaikan masalah. Ya. Ada orang yang nggak begitu pinter tetapi bisa menyelesaikan masalah. Jadi sebenarnya antara ilmu dan hikmah itu bainahuma umum wa khusus. Paham ya?
Makanya orang yang paling bagus wa atul ilma wal hikmata. Di samping dia punya ilmu, dia mampu menjadi penyelesai terhadap masalah. Nah, kalau yang sekarang terjadi itu rata-rata menyelesaikan masalah, malah nimbulin masalah baru. Yang sekarang coba sekarang tuh kiai-kiai hikmah itu menurut saya sih dukun lah ya. Kenapa? Karena saya tuh backgroundnya mondok dulu di Mbah Minan. Mbah Minan tuh notabene putranya Mbah Fadl. Mbah Fadl itu nggak begitu serak sama begitu. Bahkan beliau itu mengatakan kitab Syamsul Ma'arif aja bagian daripada sihir. Di kitab Durul Farid, Syarah Jawharatul Tauhid, beliau mengatakan bagian daripada ilmu sihir. Jadi nggak usah belajar begitu, nggak usah. Bisa percaya sama saya. Nanti bisa sendiri. Artinya bisa bisa Allah kasih, Allah kasih. Yang penting aja. Dulu Mbak Mun juga nggak begitu senang. Ada satu teman saya itu orang Banyuwangi, lagi dalail 10 tahun, kurang 39 hari ya. Artinya hanya butuh 39 hari untuk menamatkan 10. Bayangkan 10 tahun puasa. Hah? Kuat nggak itu? 10 tahun puasa. Tidak tersisa kecuali 39 hari. Sama bangun suruh buka. Artinya nggak usah begitu ya. Karena background saya itu berawal dari orang-orang yang betul-betul punya ilmu dan mampu menyelesaikan masalah. Nah, kalau ilmu-ilmu yang sekarang kita kenal sebagai hikmah itu, ya ini mohon maaf nih, mohon maaf. Kalau yang saya lihat itu justru menimbulkan masalah baru, menimbulkan masalah baru. Coba sekarang begini, ada orang, ini satu contoh, ada orang datang, taruhlah ente jadi kiai, taruhlah ente jadi kiai, dan kiai amatir, hah? Kiainya masih kiai amatir. Kemudian ada orang datang ke ente, Mbah, saya lagi usaha, usahanya nggak maju, minta air, mudah-mudahan tokonya laris. Hah? Kiai amatir kan begitu, langsung akhirnya nyari, wah gimana supaya laris. Padahal sebenarnya ketika kita ngedoain dia laris, ya, ya wis, maca Fatihah yang gitu likur, dibacakan apa, dibaca apa, atau birhatihin karirin, nah, waca segala macam. Yang terjadi itu banyak. Pertama yang terjadi, ketika itu ngobos, tahu ngobos, ternyata tidak apa, tidak tidak diijabah sama Allah. Itu nanti akan membuat orang ini husnudzon sama Allah itu berkurang. Husnudzon sama hambanya Allah juga berkurang. Coba minta laris, kasih air, nih, wah si Tuhan. Hah? Ternyata tokonya nggak laris-laris, malah bangkrut. Itu orang ini jadi suudzon apa jadi husnudzon? Jadi suudzon. Wah, ada kiai ngopos, nggak jelas tuh kiai. Ya, itu minimal. Yang kedua, seandainya jadi laris, seandainya jadi laris, itu nanti ada masalah baru. Apa? Tetangga-tetangga tokonya malah jadi bangkrut. Kan gitu. Logikanya ada 10 toko, yang satu laris, berarti yang 9 kan bangkrut. Hah? Nah, begitu yang 9 bangkrut, masalah baru tuh. Nah, dia bilang, wah ini toko sampean ditutupi sama yang laris. Sekarang dia yang laris.
ditutupi. Ya. Jadi artinya pasti akan nambah masalah. Tapi kalau kiai profesional ketika didatangi orang, Kang ini bah saya kok tokonya nggak laris-laris, itu malah dikasih nasihat. Ya, yang penting kamu ikhtiar, endingnya tetap Allah yang ngatur. Mendingan sedikit tapi berkah daripada banyak tapi malah nimbulin masalah. Jadi kasih nasihat. Itu kiai profesional begitu. Tapi kalau kiai yang amatir, ah, toko saya nggak harus beli air, beli air. Beli air, nih gantung, taruh di etalase. Kan repot itu repot, paham ya? Itu repot. Tapi harusnya itu dikasih nasihat. Dah, kamu kaya, nanti malah lupa. Kamu sukses, malah nanti. Jadi kayak dulu itu saya pernah minta izin sama abah. Waktu mau pulang dari Hadramut tuh diminta oleh satu yayasan foundation yang menampung korban perang Palestina, ya Suriah, Palestina. Jadi diusahakan tolabah-tolabah yang mau pulang itu bawa satu, artinya dinikah kemudian dibawa ke Indonesia. Kesian, karena sudahlah hasab wala nasab dia, keluarga udah nggak punya, semuanya hancur, rumah nggak ada, semua kasihan. Saya minta izin sama abah bilangnya apa? Jangan, kamu dapat istri cantik nanti pulang-pulang disantet orang. Hah? Ya di arah jandanya kan. Jadi hal-hal semacam ini sebenarnya nggak perlu dipelajari, nanti akan timbul. Yang jelas kiai amatir itu akan lebih membawa kita dekat sama Allah. Dulu Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Syatibi istaka alaih ba'du talabah. Sebagian santri itu ada yang syakwa, ada yang curhat mengenai kehidupan maisha. Saya kok sama istri saya, kok maisha itu sekarang sulit. Beliau cuma bilangnya apa? Kaifa tusalli as-subuh? Coba ya. Beliau cuma bilang, begitu ditanya maisha bagaimana, beliau nggak bilang, ya sudah gini, besok sebelum buka toko datang ke sini bawa air. Enggak. Tapi beliau cuma bilang, bagaimana kamu sholat subuh? Berjamaahkah atau ma'aqabliyah, yang kata Rasulullah khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, beliau cerita bahwa ya subuh kita ya kadang-kadang jamaah, kadang enggak, kadang siangan. Oh ya nggak jelas lah. Ya kata 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 Hasan, bagaimana kita nggak sulit ketika Rasulullah SAW barakallahu li ummati fi buku riha. Oh, Rasulullah itu doain setiap umat di pagi-pagi hari didoain. Nah, ente masih tidur, nggak kebagian doa. Itu ditulis di situ kan ditulis. Ya, ketika Rasulullah SAW membagiin doa, intinya malah akhirnya nggak ada. Nah itu solusi, artinya betul-betul ditingkatkan tingkat intensitas ketakwaan. Ketakwaan itu ditingkatkan. Nah ini baru hikmah, paham ya? Ini baru bukan berarti hikmah itu ambil air besok nyembelih ayam, wah lah repot, sudah repot ya. Dan saya harap sampean juga jangan tertarik dengan dunia-dunia begitu ya. Ya, saya ingat Allah itu pernah menyinggung ya, menyinggung.
saya nggak menafikan Syekh Al-Buni, nggak. Ya, saya nggak menafikan Syekh Al-Buni. Syekh Al-Buni itu kan yang ngarang Syamsul Ma'arif ya. Tapi konon ada cerita bahwa Al-Buni ini dipalsukan. Syamsul Ma'arif itu diredaksi ulang. Nah, begitu saya dengar diredaksi ulang, itu saya teringat apa yang disampaikan Allah, wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut ila akhirih. Saya teringat itu gitu. Jangan-jangan hanya mengatasnamakan Al-Buni, padahal bukan dari Al-Buni. Sama seperti ketika setan mengatasnamakan ini loh, kitab yang dipakai oleh Sulaiman untuk merajai seluruh alam. Artinya mau alam jin, alam manusia, alam binatang, bahkan angin aja nurut sama Nabi Sulaiman. Dia kan bilang gitu. Jadi di tafsir itu dijelaskan, dulu ketika Sulaiman meninggal itu ditaruhlah kitab di bawah kursinya Sulaiman. Ini loh yang menjadikan Sulaiman bisa hebat sampai semua jin takluk. Akhirnya apa? Ini diajarkan kepada manusia. Sampai mereka mengikuti ini, wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti ini. Tetapi kok Allah dijelasin, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin. Tetapi ada setan yang apa? Memanipulasi. Sehingga apa? Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Nah, itu saya khawatirnya begitu. Mereka menisbatkan ke Syekh Al-Buni, walaysa min Syekh Al-Buni. Ini bukan termasuk Syekh Al-Buni. Jadi banyak yang begitu-begitu, banyak. Makanya, dan dilalahnya kok kitab Syamsul Ma'arif jadi rujukan NU loh. Heran saya. Banser itu Masya Allah menganggap itu jadi kayak dewa gitu. Padahal kalau dipikir-pikir mendingan mana? Banser begitu biasanya. Ini mohon maaf. Ngisi supaya kebal Banser. Ya terus syahidnya kapan gue? Hah? Kalau kamu diisi pengen kebal, lah terus syahidmu kapan? Ya mohon maaf, bukan dengan segala kerendahan hati. Kira-kira lebih hebatan mana Sayyidina Umar yang ditusuk masih bisa sama Anda yang mengklaim bahwa Anda ini anti tusuk. Hebatan mana Sayyidina Utsman yang dibunuh kena pedang dengan Anda yang mengklaim anti pedang. Sayyidina Ali. Ke atasnya lagi bagaimana Sayyidina Rasulullah SAW ketika perang Uhud sampai nawajidnya mengeluarkan darah. Jadi berpikirlah secara jernih gitu ya. Hal-hal semacam itu tuh awaid, godaan kita sebagai santri. Nanti lupa, tugas ente ngaji lupa, tugas ente ngapalin Quran lupa, men poso, men wiridan. Ya Allah. Itu cobaan santri. Dan yang paling kesian, bahwa apa-apa dikumah-kumahkeun ya. Bagaimanapun juga orang-orang yang begitu ada kibir. Di dalam hatinya ada kibir. Ini sudah talazum lah. Sudah sesuatu yang keharusan.
Ketika orang itu merasa punya kelebihan, pasti dia akan ngerasa, wah, itu sudah pasti. Nah, dan itu repot gitu. Ketika sudah ada, ya sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, nggak akan masuk siapapun yang di dalam hatinya ada al-kibr. Nah, ini repot. Ya, turunan dari iblis. Kibr itu kan turunan dari iblis. Makanya saya berharap sekali jangan begitu-begitu. Yang sudah tinggalkan lah begitu-begitu, tinggalkan. Nggak jelas nanti. Sian. Ada peribahasa itu laisal khatib kal makhtub. Ya. Orang yang melamar sama yang dilamar itu beda. Ada jin datang ke kita. Dulu Al-Imam Abdullah Al-Haddad yang mengumpulkan Ratib Al-Haddad. Beliau pengarang silsilah Kutub Al-Haddad. Ada Da'watul Tammah, ada Risalatul Ma'awanah. Beliau itu pernah bilang begitu. Saya pernah kedatangan Malikul Jin. Jadi rajanya, dan konon katanya yang dipahami oleh murid-muridnya itu setiap jin itu punya teritori. Ya, jin yang ada di Indonesia itu kerajaannya segini, nanti yang sana. Nah, ini raja itu datang ke beliau, minta izin untuk khidmah. Beliau mengatakan, kafani, saya udah cukup dari murid-murid saya yang manusia. Artinya kita cukuplah manusia aja di khidmah itu, nggak perlu di khidmah masjid. Itu yang posisinya datang untuk mengkhidmah. Artinya posisinya Imam Abdullah Al-Haddad itu sebagai al-makhtub, orang yang dilamar. Itu beliau tolak. Lah kok kita malah ngelamar? Datang ke jin. Hah? Minta sampean melok saya, nanti tak kan repot. Nah, wiridan itu kan minta begitu. Wiridan itu kan istikhdam namanya. Istikhdam itu ayat tolabul khidmah. Sampean kerja nang aku ya, Kalau bahasanya begitu bahasanya. Nah, permasalahannya ketika dia ikut kerja ternyata gak sampean upah lah, terus piye? Hah? Sampean ngongkon wong. Sampean kerja nang aku ya. Nggih, kerja. Gak dikai upah. Itu kira-kira orang ini gimana? Hah? Marah nggak? Marah. Makanya nggak usah. Sudah. Kalau dia mau khidmah ya ahlan wa sahlan. Kalau nggak ya sudah, nggak apa-apa. Makanya salah satu ujian terbesar santri kenal dengan dunia hikmah. Abah saya dulu pernah sedikit mendalami begitu ceritanya. Tapi sudah jadi kiai, waktu santri enggak, sudah jadi kiai mendalami. Nah, katanya beliau mimpi ketemu sama mbahnya itu suruh baca anu. Itu beliau tuh itu musyahad. Kalau ada yang hilang, umpama hilang jam, sampai hilang jam di mana? Di Jakarta. Apa cuma gini tuh? Ini bukan. Sampai bisa begitu. Tapi nggak tahu itu sulap apa bagaimana, saya nggak tahu. Jadi kalau ada yang hilang itu
kayak motor. Nah, terus datang orangnya. Yang malingnya itu teko. Kok iso sih? Jadi, nah itu pernah beliau punya itu, dan itu masyhur, musyahad, semua orang tahu. Itu beliau sudah jadi kiai, didatangi oleh ibunya, langsung, mbahku lireni nak ora gak tak aku anak. Bayangkan, saking nggak maunya terjerumus. Pokoknya salah satu awaik santri terbesar itu mengenal dunia begitu sudah. Masih gak usah, saran saya gak usah. Wal wudu'u fi fadlil mar'ah min fadlil mar'ati, dan juga wudu. Salah satu kemakruhan ku wudu min fadlil mar'ati, saking sisane wong wedok. Jadi ada air khusus untuk wudunya perempuan. Kita wudu di situ nggak boleh. Tapi kalau ente punya kamar mandi, istri ente wudu di situ, ente juga wudu di situ, ya nggak apa-apa. Jangan begitu, kita bikin kamar mandi baru. Kenapa? Kamu udah wudu di sini. Bekas wudu kamu ini makruh. Wah, itu sih seberantem sama istri. Artinya itu ada kamar mandi yang khusus untuk wudu perempuan, kemudian ente di situ. Artinya hiya istamala al-wudu li nafsiha, ya, untuk sendiri. Kemudian ente wudu di situ, nggak boleh. Tapi kalau seumpama dia menggunakan air itu, dia juga, Anda juga, kaum laki-laki, nggak masalah. Yang nggak boleh itu yang khusus. Wal israfu fihi bisabbi, dan juga israf. Israf itu berlebihan, ping dalam wudu, bisabbi dalam masalah. Ini repot ya, mana israf? Yang jelas israf itu melebihi dari qadril hajah, melebihi dari batas kebutuhan. Yang dimaksud batas kebutuhan, batas kebutuhan wajib wal masnun. Wajib wal masnun. Cuma apakah kebutuhan ini dikonversi ke Rasul? Lah ini yang repot. Karena Rasulullah SAW itu tawaddo'a bimuddin. Repot. Waqtasala bisa'in. Wudu pakai segini. Kan repot gitu. Jadi tidak ada parameter yang pasti. Beda dengan air 2 kula, itu kan ada parameter yang pasti ya. Kalau airnya fil murabba, di ukuran murabba sekian. Kalau mudawwar sekian, ya. Bahkan ulama sekarang dikonversi ke liter. Kalau seumpama 2 kula itu berapa? 217 liter ya. 217 liter. Nah, adapun ukuran yang dipakai untuk wudhu itu nggak dijelaskan oleh ulama parameternya segimana. Nah, kalau kita mau merujuk ke Rasulullah, wah repot. Nggak ada. Yang jelas ada ziyadah an qadri ma yahtaju lil wajib wal masnun. Nah, ziyadah tersebut itu dikategorikan israf. Walau fil bahri, meskipun di tengah lautan. Syekh Muhammad bin Ruslan beliau mengatakan apa? Makruhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabir sarafa.
Dan banyak lagi ya. Dan banyak lagi yang tidak disebutkan di sini. Nawaqidul wudu itu merupakan hal-hal yang batalkan wudu. Artinya yang mujibul hadas, yang menyebabkan kita punya hadas. Dan apa namanya? Taqaddam ma'ana bahwa yang mewajibkan kita wudu itu adalah hadas, bukan iradatus shalah. Tetapi wajibnya muwassa. Wajibnya muwassa. Kapan mudayyak? Idza aradatis shalah atau idza arada hal-hal yang membutuhkan wudu. Shalah, tawaf. Nawaqidul wudu itu perkara yang batalna wudu. Wal awwalu tukang awal ku al khariju tukang keluar. Yang keluar min ahadis sabilaini, saking salah satu dari dua jalan. Ilal mani, yang kecuali mani. Yang otomatis ulama mengatakan kalau mani itu mujibun li'adhamil amrain. Itu al-ghusl. Fala yujibu adwanahum. Saya itu kadang-kadang terkadang logika fikih itu harus siap untuk dibantah dengan usul syara'. Paham ya? Logika fikih harus siap dibantah dan harus siap kalah dengan usul syara'. Contoh begini. Ketika illal maniyah ini mewajibkan yang lebih apa namanya? Yang lebih berat daripada wudu. Sampai menyebabkan diklasifikasikan mani itu thahir. Padahal kumaha ge bagaimanapun juga meskipun air mani itu thahir tetapi kharaja min sabilin najis. Pasti ya najas gitu. Logikanya begitu. Pasti ya najas. Tapi logika syariah ini harus dibantahkan dengan usul syara' yang mengatakan Rasulullah suruh hukki untuk mengerok sperma itu ke Siti Aisyah dan tidak membasuh. Kemudian Imam Syafi'i istadalla bitaharati. Dan banyak lagi. Kayak masalah wudu juga sama. Soib. Mani mujibun li'adhamil amrain. Selesai. Tetapi permasalahannya ketika ada mani yang keluar kedua kalinya, apakah mujibun lil ghusl juga? Oh, ini pembahasan ulama. Ya, yang pertama yang membatalkan membatalkan wudu adalah al-kharij min ahadis sabilain illal mani, kecuali mani. Kalau mani, kenapa mani? Karena mani itu mewajibkan yang lebih tinggi daripada wudu, yaitu mandi. Cuman itu pun harus ada beberapa syarat mani yang mewajibkan mandi. Yang pertama ayyakuna mani nafsih, harus mani sendirinya. Kalau mani orang lain enggak. Makanya kalau seumpama mani suaminya keluar, itu wajib mandi nggak perempuan? Hah? Mani suaminya keluar dari perempuan, wajib mandi nggak perempuan? Ya wajib, kan tetap ada ilaj. Hah?
Ya, tetap wajib kan ada ilajul hasyafah. Nah, tapi pertanyaannya diputar. Seumpama sudah mandi, bisa babil ilaj. Bisa babil ilaj. Perempuan ini sudah mandi. Kemudian ba'dal ghusl kharajal mani minha. Apakah wajib mandi lagi? Hah? Hah? Apakah wajib mandi lagi? Ya, kita lihat tafsir. Kalau mani ini potensi maninya dia, maka wajib mandi lagi. Tapi kalau tidak potensi lagi, berarti ini mani suaminya, nggak wajib mandi. Karena yang mewajibkan mandi itu mani nafsi. Nah, potensi itu ketahuannya dari apa? Ketahuannya dari nihayatus syahwah. Ya, makanya bahasa redaksi ulama itu ditafsirnya begitu. Ini ngqadat syahwatuha. Paham ya? Ketika si perempuan ini syahwatnya kelar, artinya apa? Klimaks. Berarti mani yang keluar ba'dal ghusl ada potensi mani dia juga. Maka mewajibkan mandi ulang. Mewajibkan untuk mandi ulang. Tapi wa illam tanqadhi syahwatuha, seandainya syahwatnya tidak selesai, maka tabayyana annal kharij maniyuhu la maniyuha. Yang keluar itu maninya si suami, bukan maninya dia. Maka apa? Maka tidak wajib mandi lagi, tetapi wajib wudu. Paham ya? Wallah. Ya Rabbana. لا باكتساب بالمصطفى الرسول صلى وسلم وآله وصحبه عددا والحمد لله